Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Dwi Maulida akan mempresentasikan materi tentang kategori hukum dalam Islam. Kategori hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada syariah, kedua ada fikih, dan ketiga ada hukum Islam. Pengertian syariah. Secara bahasa, kata syariah berasal dari bahasa Arab al-syariah yang memiliki arti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yaitu jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara terminologi, syariah didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan syariah sebagai setiap hukum yang disyaratkan oleh Allah kepada hambanya baik melalui Al-Quran maupun Sunnah, baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam maupun masalah amalia yang menjadi kajian ilmu fikih. Selanjutnya ada fikih. Pengertian secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis, menurut Abu Zahra, fikih memiliki definisi sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digunakan. Yang kedua, menurut Mana al-Qahtan, fikih adalah sebuah pemahaman dan penjelasan yang sangat rinci dari apa yang syariat ditetapkan oleh syariah. Yang selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana, hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa. Selanjutnya ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dibagi menjadi 4, yaitu pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad, dan qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Secara harfiah, bacaan atau himpunan. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Quran, yaitu sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam. Ketiga yaitu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Kemudian ada hadis. Pengertian hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Secara istilah, hadis yaitu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi. Yang pertama ada hadis qauliyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi. Kedua ada hadis fi'liyah, hadis yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi. Contohnya yaitu cara Nabi haji, sholat, dan lain-lain. Yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan atas persetujuan Nabi. Contoh Nabi membiarkan jual beli yang dilakukan orang. Yang ketiga ada kedudukan hadis, menempati kedudukan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan sumber hukum Islam. Selanjutnya ada ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah yaitu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun dimunculkan dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada qiyas. Pengertian qiyas secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atau sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Kedudukan qiyas yaitu menempati tingkat keempat hujjah syar'i. Fungsi qiyas berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam nas. Yang terakhir yaitu produk hukum Islam. Produk hukum Islam dibagi menjadi 4, yaitu fikih, keputusan pengadilan, fatwa, dan perundang-undangan. Fikih disebut juga al-qadha atau al-hukum. Keputusan pengadilan merupakan ucapan tentang penetapan keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan. Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti dengan peristiwa hukum yang ditujukan kepadanya. Sedangkan perundang-undangan yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga di mana undang-undang itu diberlakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.